Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Binaya dengan NPM 22.1301. Saya berasal dari Universitas Pesunan Bandung. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi antropologi fisik, salah satu cabang yang ada dalam mata kuliah antropologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Baik, dimulai dari pengertian. Antropologi fisik atau antropologi biologi adalah cabang antropologi yang memfokuskan kajiannya pada manusia sebagai organisme biologis, yang salah satunya menekankan pada kajian masalah evolusi manusia. Antropologi fisik ini mempelajari keragaman manusia di dunia dilihat dari segi fisiknya. Ilmu ini mencoba untuk memahami sejarah terjadinya keragaman makhluk manusia berdasarkan satu ciri-ciri fisik atau tubuhnya yang tampak secara lahiriah atau fenotipik seperti warna kulit, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi badan, dan bentuk tubuh. Atau yang kedua, ciri-ciri fisik bagian dalam atau genotipik seperti golongan darah. Yang selanjutnya di sini ada ruang lingkup yang ada dalam antropologi fisik. Yang pertama itu ada paleoantropologi, yaitu ilmu yang mempelajari masa lalu manusia prehistoris dari segi biologi. Yang kedua ada somatologi, yaitu ilmu yang mempelajari terbentuknya warna kulit melalui ciri-ciri fisik. Kedua submateri ini akan dijelaskan lebih detail pada penjelasan selanjutnya. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat mempelajari antropologi fisik. Antropologi fisik bertujuan untuk memahami asal-usul manusia, evolusi biologis manusia, serta bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan fisik manusia. Dengan pendekatan ini, antropologi fisik membantu menjelaskan perbedaan biologis antar manusia dan kaitannya dengan adaptasi lingkungan serta sejarah evolusi manusia. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kita di sini akan menjelaskan lebih detail mengenai paleoantropologi. Paleoantropologi berasal dari kata paleo yang artinya tua dan antropologi yang artinya ilmu tentang manusia. Definisinya yaitu mempelajari masa lalu manusia prehistoris dari segi biologi. Titik kajiannya ini mempelajari asal kehidupan manusia dan evolusinya. Kaji atau yang bisa disebut lain eh, mengenai paleoantropologi juga yaitu kajian yang secara khusus meneliti sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil yang ditemukan dalam lapisan-lapisan tanah. Kaitan paleoantropologi. Di sini banyak sekali ilmu yang dikaitkan dengan paleoantropologi, termasuk yang pertama ilmu antropologi atau ilmu tentang manusia, yang kedua geologi atau ilmu bumi, yang ketiga arkeologi atau ilmu tentang artefak, dan yang terakhir ada paleontologi atau ilmu tentang fosil. Selanjutnya di sini ada somatologi. Definisi dari somatologi yaitu ilmu yang mempelajari terbentuknya warna kulit melalui ciri-ciri fisik. Lalu faktor yang membedakan warna kulit itu ada dua, yaitu kandungan melamin dan juga faktor lingkungan. Oleh karena ada pembagian klasifikasi fisik seperti bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, bentuk hidung, warna rambut, dan lain-lain, maka ada pembagian ras yang ada di dunia. Yang pertama itu ada ras mongoloid. Biasanya ini eh, berada pada orang Amerika dan Asia. Warna kulitnya itu yaitu sawo matang. Yang kedua ada negroid. Biasanya orang-orang Afrika dan sebagian Asia. Warna kulitnya berwarna hitam. Lalu yang selanjutnya ada Caucasoid. Biasanya pada orang Eropa dan sebagian Afrika. Warna kulitnya itu berwarna putih. Australoid atau biasanya kepada orang Australia. Warna kulitnya itu kecoklatan, tidak putih atau tidak hitam. Yang terakhir ada Wedoid.
Biasanya orang Jepang, warna kulitnya sawo matang dan Ainu atau putih. Lalu di sini saya mencantumkan ras yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu terdapat 4 ras, 4 kelompok ras. Yang pertama itu ada Malayan Mongoloid. Kulitnya sawo matang, matanya berwarna hitam, rambutnya hitam lurus atau berombak, hidung dan bibirnya sedang, dan tinggi badan sekitar 150 sampai 165 cm. Orang-orang ini biasanya berada pada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ada melanosoid. Kulitnya berwarna hitam, rambutnya hitam keriting, bibirnya agak tebal, hidungnya lebar pesek, tinggi badannya sekitar 160 sampai 170 cm. Orang-orang ini berada pada Pulau Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketiga ini ada Asiatic Mongoloid. Kulitnya berwarna kuning, matanya sipit, bibirnya tipis, rambutnya hitam lurus, tinggi badannya sekitar 155 sampai 165 cm. Kaum ini eh, pendatang pendatang ke Indonesia, yaitu berasal dari Cina, Korea, dan Jepang. Dan yang keempat ada Kaukasoid. Kulitnya berwarna putih, kulitnya agak kuning atau India, rambutnya hitam atau pirang, hidungnya mancung, bibir tipis, tinggi badan sekitar 155 sampai 165 cm. Ini juga merupakan kaum pendatang yang datang ke Indonesia yang berasal dari India, Timur Tengah, Australia, Amerika, dan Eropa. Lalu materi selanjutnya mengenai lapangan penelitian antropologi fisik. Lapangan penelitian antropologi fisik mencakup berbagai lokasi dan konteks di mana antropolog fisik melakukan studi langsung terhadap manusia dari aspek biologis dan evolusi fisiknya. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris tentang ciri-ciri fisik manusia, keragaman biologis, evolusi, dan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Contoh dan lokasi lapangan penelitian antropologi fisik yaitu ada di daerah dataran tinggi dan pedesaan Indonesia. Sebagai contoh, saya di sini memberikan contoh mahasiswa antropologi di Universitas Gadjah Mada atau UGM yang melakukan penelitian lapangan di daerah seperti Petung Kriono atau daerah Pekalongan, Lebak Barang, Paninggaran, Batu Kumpul atau di Pemalang, Dieng, Bali, dan Kalimantan Barat. Lokasi-lokasi ini dipilih dari segi untuk mengamati dan mempelajari masyarakat dari segi antropologi budaya. Namun pendekatan lapangan yang serupa juga dapat diterapkan dalam antropologi fisik untuk mempelajari variasi fisik dan adaptasi biologis manusia di berbagai lingkungan geografis. Cukup sekian pemaparan materi yang saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.